Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-24, mendirikan biara para rubiah Pasionis. Merpati Kristus tersalib. Paulus terdorong untuk mendirikan Kongregasi Pasionis, supaya ada orang yang mati bagi dunia dan hidup hanya bagi Allah. Mereka sebagai nafiri akan pergi ke segala penjuru dunia untuk membangkitkan orang mati karena dosa dengan menyebarkan kebaktian akan sengsara Kristus yang menyelamatkan. Karena sengsara Yesus adalah karya terbesar dan mengagumkan dari cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Paulus menghendaki supaya orang lain disemangati oleh karisma yang sama dan mengikuti dia untuk menyelamatkan dunia melalui sabda salib. Dalam konteks ini, termasuk juga mendirikan biara rubiah Pasionis, agar wanita juga mengambil bagian dalam mengalami dan menyebarkan kebaktian akan sengsara Yesus yang menyelamatkan. Sejak tahun 1736, Agnes Grazi telah memberitahukan bahwa Tuhan menghendaki agar ia mendirikan biara rubiah Pasionis dengan tujuan yang sama. Pada tahun 1750, Lucia Burlini, orang penuh dengan semangat Tuhan, menceritakan kepada Paulus tentang suatu penampakan mengenai biara para rubiah Pasionis. Ia melihat di atas bukit Kalvari banyak wanita dalam rupa merpati. Mereka meratapi kematian Yesus dan berusaha dengan pelbagai cara untuk menunjukkan belas kasihan serta cinta kasih kepadanya. Dalam waktu yang sama, ia juga mendapat suatu keyakinan secara batin mengenai tempat biara yang akan didirikan. Gambaran merpati berkenan pada Paulus karena terdapat pada kitab suci, dan seringkali dipakai untuk menerangkan tujuan dari para rubiah Pasionis. Karena Paulus cenderung tidak percaya kepada wahyu pribadi, maka ia menunggu agar kehendak Allah dinyatakan lebih jelas. Maka ia menunggu sampai tanggal 7 April 1771, waktu biara pertama rubiah Pasionis dibuka secara resmi di Corneto. Tujuan para rubiah Pasionis. Mereka mempunyai jubah yang sama dengan para religius Pasionis karena tujuan mereka sama, yaitu berkabung atas kematian Putra Allah. Paulus sendiri menerangkan, mereka disebut putri-putri sengsara Yesus, bukan karena jubah yang dikenakannya, tetapi terutama karena hati, pikiran, serta perbuatannya yang menunjukkan sikap berkabung atas kematian Tuhan tersalib. Dan dengan latihan-latihan keutamaan, mereka mengobati luka-lukanya yang tersuci. Beginilah tujuannya mendirikan tarekat para rubiah Pasionis. Sementara para biarawan pergi untuk mewartakan sabda salib, para rubiah mendoakan mereka. Dengan cara yang berbeda, mereka mencapai tujuan yang sama.